lagi di Hidup Sehat pemirsa. Dan pemirsa saat ini tentunya di Indonesia dan juga di beberapa wilayah itu udah kan masuk kita hujan. memang sudah masuk ke hujan nih ya, musim hujan, dan juga ada angin kencang juga, dan juga pasti kita pengen tahu nih update-nya ya terkini. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Bapak Kuswanto, Deputi Bidang Mikrologi BMKG. Selamat pagi Pak Kuswanto. Selamat pagi Renita dan Dr. Boyke. Halo, selamat pagi Pak. Nah, bagaimana nih Pak? Boleh kita diberikan langsung nih Pak, bagaimana kondisinya dan juga wilayah mana saja sih yang mungkin bisa dijelaskan, apakah ada yang intensitas lebat dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Berdasarkan pemantauan dari BMKG, bahwa saat ini kondisi cuaca adalah masa terakhir pancaroba, di mana masa terakhir pancaroba itu adalah bulan November. Sedangkan nanti kita Desember, Januari, Februari itu akan masuki musim hujan. Di mana posisi saat ini ada beberapa fenomena cuaca. Yang pertama yaitu hujan sedang disertai kilat dan petir dan angin kencang. Ini bisa terjadi di beberapa wilayah ya. Kan saat ini setelah memasuki bulan Desember itu akan kita lihat hujan sedang lebat disertai dengan petir. Kemudian yang kedua, hujan disertai kilat, angin kencang. Dan yang ketiga, hanya angin kencang saja. Nah, wilayah-wilayah yang terjadi itu antara lain untuk hujan lebat sedang disertai dengan angin kencang, itu ada Aceh, Sumatera sebagian besar, kemudian untuk hujan disertai kilat dan petir kencang itu ada di Aceh juga, Sumatera Barat, Riau, sampai dengan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Sedangkan angin kencang kita bisa melihat ada di Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka, Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Ini kalau kita lihat untuk 2 hari ke depan, tanggal 28 dan tanggal 29. Kira-kira itu yang bisa disampaikan, Renita. Ya. Oh iya. Baik Pak Kuswanto. Nah ini kemudian apakah akan berlangsung dari kapan, bisa diprediksikan nggak nih Pak dari BMKG nih ya, Mas, dari akhir dari musim pancaroba dan awal dari musim hujan ini? Baik, kita telah memprediksikan bahwa pancaroba itu terjadi bulan September, Oktober, November. Berarti ini adalah bulan terakhir, tanggal 28. Nanti di Desember, Januari, Februari itu sudah memasuki musim hujan penuh. Artinya bahwa seluruh wilayah Indonesia sebagian besar sudah terjadi musim hujan. Di mana kita memprediksi puncak musim hujan itu terjadi pada Januari, Februari 2024. Apakah kita harus menghindari Pak daerah-daerah kota-kota pantai karena dengan hujan lebat dan petir tersebut? Yang harus kita hindari adalah dampak. Ya, yang harus kita hindari adalah dampak-dampak ikutannya, dokter. Jadi yang pertama dampak ikutan mungkin terhadap bencana hidrometeorologi, misalkan banjir, longsor dan lain sebagainya. Tapi ada dampak ikutan yang lain, yaitu tentang mungkin penyakit yang perlu kita lalui. Nah, seperti tahun-tahun yang lalu, kita kan pada saat pancaroba biasanya terjadi penyakit radang tenggorokan, masuk angin barangkali, ada ISPA juga. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, untuk ke depan pada saat terjadi hujan, Pak, bagaimana, dokter? Apa pesan Bapak untuk masyarakat dari BMKG? Dari BMKG. Dengan perubahan cuaca ini. Ya, pesan masyarakat, pesan BMKG kepada masyarakat, yang pertama saya sampaikan dulu ya, dokter. Untuk musim hujan biasanya penyakit yang muncul itu adalah diare, influenza, demam berdarah atau malaria, kemudian bisa juga leptospirosis ataupun penyakit kulit. Nah, untuk itu BMKG memberikan rekomendasi atau pesan kepada masyarakat. Yang pertama adalah tetap tenang dan waspada menghadapi musim hujan di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan pola hidup sehat, yaitu antara lain melalui rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, kemudian mencukupi pencairan, dan mengatur waktu istirahat yang cukup. Baik, terima kasih loh. Ya, terima kasih kembali, dokter.
Terima kasih banyak Mas Guswanto, Bapak Guswanto Iya. atas informasinya. Semua informasinya Ini betul-betul informasinya memang bermanfaat sangat, ya buat bermanfaat. masyarakat. Dan juga Ya. semoga Terima kasih, juga Mbak Dita. semua terlindung ya, sehat-sehat Ya. semuanya Nih, kita ya. Oke. sudah ada narasumber nah, kita. sudah ada narasumber kita kali ini dengan Dokter Dian. Dian Ini adalah Elko herbalis Master kita. Science, Yes, Herbal betul sekali. Medis. Iya. Nah, ini Dok, ini dari update tadi ini ya, kita sudah mengupdate keadaan terkini saat ini ya kan. Nah, ini di atas meja kita ini sudah sangat menarik sekali ya, Dok. Iya, ya. ada jambu, Yes. ada Yes, dan apel, kayu ini tentunya manis. kita sudah mendengar ya, udah pastilah harusnya pola hidup sehat dan juga dalam rangka kita memproteksi diri dari kemungkinan serangan penyakit Iya. yang mengancam di akhir musim pancaroba ini dan awal iya, musim kita berusaha hujan bahwa ini. bahan-bahan ini tersedia ya di sekitar rumah. Yes, betul sekali. Nah, ini yang paling sering adalah ISPA ya, Dok ya? Ya, betul Nah, sekali. kira-kira apa nih, Dok? Kira-kira racikan supaya kita bisa minum setiap hari gitu? Iya, betul Dokter Alin, Dokter Boyka ya. Jadi ini kan musim pancaroba ini Ya. sebenarnya Indonesia bersyukur Ya. sekali karena Ya. banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya. Di samping wedang-wedang yang sudah biasa seperti wedang Yes. uwo, Oh, wedang wedang poka. uwo, Ini wedang ada nih yang sederhana juga. Mungkin nanti bisa juga diterapkan oleh Mas Fikri yang Ya. sedang ada di Gaza. Ya. Di sana juga lagi kedinginan ya. Kita cari aja bahan-bahan yang mudah ya, yang memang mudah didapat. Ya. Kemudian dia bisa dimanfaatkan secara sederhana. Yang pertama kita Ya. bisa gunakan kunyit di sini yang sudah tidak asing lagi, ada di dapur kita ya, kunyit. Kemudian ada lagi itu lemon, yaitu jeruk lemon, kita ambil airnya, air jeruk lemon. Kemudian ada lada hitam. Ya. Nah, ini ada dua cara yang Dicampur. bisa direbus atau diseduh. Kali ini kita Ya. ambil yang sederhana saja biar Berapa- mudah berapa dimanfaatkan. banyak ya? Ini 300 cc penuh, Ya. Dok, ya, Ya. atau sampai 400 cc. Ini untuk kunyitnya bisa kita ambil 2 sampai 3 ruas ya, 2 ruas. Kita cuci bersih, kemudian kita iris tipis. Kita Seperti masukkan, itu ya? iya betul sekali. Kita masukkan di air yang sudah panas nih, air yang sudah baru direbus ya, Dok ya. Kita masukkan, kemudian juga lada hitamnya. Di sini lada hitamnya 1 sendok teh ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjaga kehangatan tubuh, Dokter Alin, dan Iya. juga untuk daya tahan tubuh karena di sini Lada antioksidan hitam tinggi. itu memang Ada gunanya untuk imun ya? untuk Iya. ya, untuk menghangatkan karena ada antioksidannya juga, Dok. Kemudian kita juga pakai kurkumin dari Tuh, kunyitnya. ya pemirsa. Ya. Nah, ibu-ibu di rumah nih buat siap-siap ya di rumah kalau mulai ada yang batuk ataupun apa, ini bisa untuk meningkatkan imun dan juga mencegah ya. Yes. Betul, Nah, kita ini ada masukkan satu lagi lemon. lemonnya masuk. Ya, Nah. satu lagi lemonnya kita Oke. masukkan. Tadi udah lada kita hitam tutup. untuk Menghangatkan tubuh, Dok. iya. Sekaligus ya, memang untuk pernafasan bagus juga ya, karena dia untuk mencegah ISPA Oke, juga. nah untuk ini yang ada lambung nggak? kayak model-model saya ini kadang-kadang ada gastritisnya kan. Sebenarnya boleh, Dok, untuk mensiasatinya bisa diminum setelah makan. Jadi jangan Aduk ya, Dok, kosong. ya? Ya. Setelah makan. Nah, ini Ya. ada nggak orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi ramuan ini, Dok? Sebenarnya ini kan bahan dasarnya kunyit ya, Dokter Alin. Berhati-hati aja terhadap ibu hamil di trimester 1 karena kunyit kan memang ada efek untuk meningkatkan kontraksi Oke. uterus ya kalau misalnya Oke. dikonsumsi. Oke, nah ini Dokter Boyka mau coba nih ya. Oh, boleh. Ya oke, nah ini kita juga tapi masih punya banyak nih ya, Dok ya, Iya. kalau misalnya di Tadi kan musim untuk penghujan itu ISPA. biasanya- Iya. Yang kedua tadi dikatakan oleh Pak Guswanto adalah diare. Yes, betul sekali. Nah, Betul ini sekali. sangat penting sekali juga untuk menjaga imunitas kita nih, Dok. Nah, jadi sesaat lagi nih kita bakalan membuat resep untuk itu semua, tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat. Halo pemirsa, masih di Hidup Sehat dan masih membahas mengenai penyakit-penyakit akibat musim hujan. Yes. Masih ada Dokter Dian dan juga sahabat saya Arlin. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang ISPA yang pakai Ya, lada betul. hitam, sekarang tentang diare. Gimana? Iya, Dok. Ini banyak nih kan diare ini, Iya. termasuk saya udah mulai kena nih Iya, diare. tadi saya juga Nih, Dok. dengar ceritanya Mas Fikri juga di Gaza ternyata banyak juga diare Iya. ya. Nah, ini kita pakai bahan yang sangat mudah yang ada di sekitar kita dan kebetulan ini bahan ini juga di Gaza Selatan sering panen, Dok. Ini namanya jambu biji. Oh, Ya. di Gaza banyak juga Banyak ya? juga, dia di sana juga panen ya untuk jambu biji ini sering dulunya. Nah, untuk yang diare ini gampang sekali. Kita ambil jambu biji satu ya, Ya. satu buah ya. Satu Kita buah. cuci bersih. Ya. Kemudian daun jambu biji. Daunnya Daun jambu oke biji. ya. Kita pakai daun yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda ya. Oke. Kita ambil, kita petik, kemudian kita cuci dan mungkin kita blender, Dok, dengan 1 cangkir air.
Kemudian setelah di blender jadinya seperti ini ya. Kita blender, kemudian kita kasih madu menjelang dikonsumsi. Menjelang Iya, dikonsumsi baru kita- dikasih madu. Ini iya, madunya nih madu, pemirsa. ya. Kita aduk, kemudian kita konsumsi. Namun tetap hati-hati, Ya. untuk ramuan ini dipakai untuk yang sudah kooperatif, misalnya anak dan dewasa ya. Jadi kalau bayi jangan dulu. Berapa Karena- kali sehari? 1 sampai 2 kali, Dok. Cukup Nah, 1 sampai 2 kali. iya, tergantung keluhan juga. Kalau misalnya Yes. diarenya sudah mampet nih, minum 1 kali ya sudah. Kita mungkin Oke. tinggal setengah gelas Dok, aja. berarti atau setengah ini secangkir. kalau misalnya terjadi diare atau Diare. Dia setelah terjadi diare, jangan kalau nggak diare jangan minum daunnya karena dia Enak akan banget ya mampet. obat diarenya. Aduh, Nah, asik selain banget. diare ini diare ispa itu tidak akan terjadi kalau misalnya imunitas kita itu udah strong Nah. gitu ya, udah Iya. naik. Nah, itu gimana, Dok? Apa yang harus dikonsumsi? Sebenarnya banyak ya, kita yang untuk imunitas ini yang sederhana kita bawa sehari-hari, Dok. Dokter Iya. Boyka, Ya. Dokter Aling, kita mau ke kantor nih, kita buat Iya. infus water. Oh, Nah. infus Kita water. bikinkan di sini apel ya. Nah, Kita ini cuci harus bersih. apel hijau apa gimana nih, Dok? Apel yang bagus, Iya. apel lokal ya, apel lokal. lokal yang Malang, apel yang memang segar, Iya, organik, lebih bagus Iya, lagi. iya. Kita cuci bersih, kita iris, kita masukkan. Nah. Tambah kayu manis. Tambahin kayu manis, waduh. Iya, di sini. Kalau infus water ini cara kerjanya seperti apa? Infus water ini kita rendam, Dok, bisa Iya. sampai 6 jam. Kalau Oh, kita sampai mau 6 jam ya. pagi, kita mau ke kantor, kita buat malamnya, kita masukin kulkas nih. Dia direndam ini, maka zat bioaktifnya akan larut di dalam air, Dok. Iya. Diharapkan ketika airnya diminum, bioaktifnya juga masuk ke dalam tubuh. Oke. Dan sama dengan selain kita makan buahnya, kita juga bisa minum untuk Oke. hidrasi tubuh kita. Nah, Ini satu segini kan botol. banyak, satu botol berapa Biasanya kali? untuk bikinnya, Dok, kita bikin untuk 1 sampai 2 liter. Itu untuk 1 hari, Dokter. Oh, Jadi oke. setelah Jadi itu harus habisin iya, satu harus hari. habis. Oke, Oke. Dok, boleh kita minta tips kasih ya, Dok. tips nih, Ya, mau apalagi musim kita mau hujan nih. berperang Ibu-ibu, melawan bapak-bapak musim mesti denger hujan. juga. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua di rumah. Ya. Jadi untuk musim hujan ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan tuh satu memang lifestyle harus sehat ya. Ya. Konsumsi makan harus bagus, olahraga dan sebagainya. Dan kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang terutama mudah murah ada di dapur Ya. untuk menjaga kesehatan. Contohnya tadi wedang kunyit, kemudian wedang poka yang bahannya dari jahe, pandan, Ya. serai, cengkeh, kayu manis, Ya. dan juga bahan-bahan lain yang bisa kita campurkan pada masakan Ya. sekaligus berfungsi sebagai pangan fungsional. Nah, itu Oke. sangat mudah dan murah. Oke, Duh, wah, terima kasih terima kasih banget banyak nih ya, Dokter Dok, Dian ya. Ini ternyata nih kita juga bisa memanfaatkan semua bahan-bahan Dari yang ada di sekitar rumah. pekarangan rumah Yes, kita. Betul sekali ya. Terima kasih banyak, Dokter, dan juga kasih semoga pagi hari ini informasinya begitu variatif, memberikan banyak sekali ini ya informasi dan juga manfaat nih buat Buat teman-teman kita dan juga ataupun keluarga teman-teman yang di nonton, Gaza. ya kan, dalam rangka memasuki musim penghujan ya. Semoga kita semua sehat dan juga selalu terapkan yang namanya pola hidup sehat untuk aktivitas kita. Terima kasih banyak sudah menonton dan juga jangan lupa nonton lagi nih Hidup Sehat besok jam 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Renita Arlin. Dan saya Dokter Boyke. Indonesia hidup, Hidup sehat. sehat.